Bayangin, ada kereta yang meluncur tanpa roda, melayang di udara. Dan bisa bikin kopi kamu tumpah karena ngebut sampai 600 km per jam. Itu bukan film Marvel, itu maglev. Maglev artinya magnetic levitation atau levitasi magnetik. Bayangin, kereta yang nggak nyentuh rel sama sekali, tapi melayang beberapa sentimeter di atasnya. Rahasianya ada di gaya tarik dan tolak magnet. Ada dua teknologi utama, EMS dan IDS. EMS atau Electromagnetic Suspension. Teknologi ini dipakai di Shanghai Maglev sejak 2004. Prinsipnya sederhana, tapi presisi banget. Magnet dipasang di kereta, menarik ke rel dari bawah. Celahnya tipis, cuma sekitar 1 cm. Karena jaraknya sekecil itu, sistem kontrol harus super akurat. Sedikit saja meleset, kereta bisa gesek rel. Tapi justru karena presisi ini, hasilnya sangat halus buat penumpang. Bayangin kayak kamu main hoverboard, tapi versi raksasa yang larinya ratusan kilometer per jam. Bedanya, hoverboard bisa jatuh kalau goyang, sedangkan EMS dijaga komputer ribuan kali per detik biar tetap stabil. Kalau kontrolnya telat sepersekian detik, jadinya bukan maglev, tapi geseklev. Lalu, ada EDS, Electrodynamic Suspension. Inilah yang dipakai Jepang di ST Maglev. Berbeda dengan Shanghai, EDS mengandalkan magnet superkonduktor yang ditanam di kereta. Magnet ini berinteraksi dengan kumparan di rel, atau guideway. Guideway ini merupakan jalur beton tempat kereta lewat yang di dalamnya tertanam ground coils. Di sistem EDS ST Maglev, kumparan di guideway dibagi dua fungsi utama. Levitation and guidance coils berfungsi untuk mengangkat kereta sekitar 10 cm dan sekaligus menyeimbangkannya supaya tetap di tengah jalur. Propulsion coils. Inilah linear synchronous motor. Arus listrik bolak-balik di sini bikin medan magnet bergerak yang menarik atau menolak magnet superkonduktor di kereta. Hasilnya kereta terdorong maju. Bedanya jelas, kalau EMS cuma ngambang tipis 1 cm, EDS bisa melayang lebih tinggi, sekitar 10 cm. Tapi ada syaratnya, kereta harus punya kecepatan awal dulu, biasanya sampai 150 km per jam, baru roda karetnya ditarik, dan kereta benar-benar levitasi penuh. Itulah sebabnya, di lintasan uji Yamanashi, L0 series, terlihat kayak lari dulu di darat, baru kemudian mengambang stabil. Dan begitu melayang, kecepatannya bisa didorong sampai rekor dunia 603 km per jam. Kedua sistem ini sama-sama digerakkan oleh linear synchronous motor. Bukan mesin jet, bukan mesin diesel. Jadi kereta ini sebenarnya lebih mirip roket mendatar yang dilontarkan sepanjang jalur. Singkatnya, maglev itu bukan sihir, tapi trik fisika murni.
Untuk kecepatan ekstrem, Jepang lewat SC Maglev L0 series masih pegang rekor dunia, 603 km per jam pada tahun 2015 di lintasan Yamanashi. Sementara itu, CRRC Tiongkok udah memperkenalkan prototipe 600 km per jam yang dipamerkan pada tahun 2025. Bahkan ada uji ekstrem. Sebuah prototipe mencapai 650 km per jam hanya dalam 7 detik di lintasan pendek. Tapi kalau dihitung, kecepatannya setara 2,6 G, itu level roket, bukan kenyamanan penumpang kereta. Kalau beneran 2,6 G, mie instan kamu bukan sekadar tumpah, tapi langsung terbang ke langit-langit kabin. Tapi semua rekor tadi masih terjadi di lintasan uji. Kalau bicara maglev komersial yang dipakai publik, ceritanya beda. Ada Shanghai Maglev sejak tahun 2004 dengan kecepatan operasional sekitar 300 km per jam. Ada juga jalur pendek di Jepang, Korea, dan beberapa kota di Tiongkok yang hanya melaju 100 sampai 120 km per jam. Sedangkan maglev super cepat 500 sampai 600 km per jam. Belum ada yang resmi jalan untuk penumpang umum. Inilah kenapa proyek raksasa seperti Chuo Shinkansen Jepang masih belum bisa buka sampai sekarang. Kalau maglev segitu canggih, kenapa belum dipakai di mana-mana? Pertama, soal biaya. Infrastruktur maglev mahal banget, jalur khusus, jembatan, terowongan panjang. Kedua, masalah lingkungan. Proyek Chuo Shinkansen tertunda karena isu air tanah di Shizuoka. Ketiga, tantangan teknis. Superkonduktor butuh pendinginan ekstrim dan listrik harus stabil. Kalau listrik biar pet, maglev bisa downgrade jadi becak magnet. Dan terakhir, fenomena tunnel boom. Gelombang udara yang bikin ledakan suara saat kereta keluar terowongan. Meskipun rekor 603 km per jam sudah tercapai, bikin maglev komersial bukan cuma soal kecepatan, butuh izin lingkungan, konstruksi rumit, dan uji keselamatan panjang. Di Jepang, rute Tokyo-Nagoya yang awalnya ditargetkan buka tahun 2027 ditunda jadi sekitar tahun 2034 gara-gara izin lingkungan dan protes warga. Jadi, belum ada hari di mana maglev 600 km per jam bisa dipakai sehari-hari. Peneliti Jepang dan Tiongkok sudah coba atasi tunnel boom dengan pintu terowongan berpori. Hasilnya bisa kurangi kebisingan sampai 96%. Tiongkok juga bereksperimen dengan maglev di tabung vakum, mirip Hyperloop, dengan target 1000 km per jam. Tapi semua ini masih tahap riset, belum siap angkut penumpang. Kereta cepat biasa seperti Shinkansen atau TGV masih lebih murah dibangun. Pesawat tetap unggul di rute antar benua. Tapi untuk perjalanan city to city, maglev bisa punya kelebihan. Nggak ada drama check-in, lebih ramah lingkungan kalau listriknya bersih. Bisa bikin perjalanan jauh lebih singkat di jalur padat. Maglev udah nyata, ada yang komersial, ada yang prototipe super cepat. Jepang, target Tokyo-Nagoya paling cepat tahun 2034. Dan Tiongkok makin agresif, uji maglev 600 km per jam. Tapi jalannya masih panjang. Pertanyaannya, apa kita siap? Atau harus nunggu sampai cucu kita kuliah, baru bisa nyobain? Kalau kamu disuruh pilih, mending investasi buat maglev, kereta cepat, atau pesawat murah meriah? Tulis di komentar ya.